Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi segenap umat Kristen yang berkesempatan mendengarkan renungan ini, mungkin saudara sedang berada di rumah, sedang mengendarai kendaraan di jalan raya. Saudara mungkin ada di rumah sakit atau sedang bersantai di rumahmu, atau dimanapun engkau berada. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di hari Jumat Agung yang jatuh pada hari ini, dan menjelang peringatan puncak kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib, di Jumat Agung ini kami mengucap syukur bahwasanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib telah selesai atau tetelestai melunasi hutang dosa manusia melalui kayu salib, menganugerahkan kemenangan dengan kebangkitannya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah tetelestai atau telah selesai. Firman bacaan kita terambil dari kitab Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Satu hal yang beredar setiap menjelang Paskah, perkataan terakhir Yesus Kristus dari proses penderitaannya di kayu salib adalah tetelestai atau sudah selesai. Hampir semua Alkitab menerjemahkannya seperti itu. It is finished. Kata tersebut merupakan bentuk dari teleo yang berarti menyelesaikan. Namun sebagian orang berpendapat bahwa tetelestai seringkali ditulis pada kwitansi atau utang kuno dengan arti telah dibayar lunas atau hutangnya sudah selesai. Jadi, jika itu masalahnya, maka Yesus berseru telah dibayar lunas, mengacu pada hutang dosa kepada Allah yang kini telah dilunasi melalui kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 menjelaskan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri melunasi hutang dosa manusia. Yesus sudah melunasi hutang dosa kita di atas kayu salib. Sebagai sebuah kesimpulan yang paling luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, Jumat Agung adalah rangkaian perayaan Paskah. Peringatan Jumat Agung 2024 jatuh pada Jumat 29 Maret, sedangkan Paskah jatuh pada Minggu 31 Maret. Bagi umat Kristen, Jumat Agung atau Good Friday adalah rangkaian hari Paskah yang merupakan peringatan hari puncak penyaliban Yesus Kristus di Bukit Kalvari, sebelum atau menjelang kematian Yesus Kristus. Ya, peristiwa ini adalah puncak penderitaan Yesus Kristus dari karya keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk dunia ini. Perjalanan kehidupan Yesus merupakan perwujudan karya keselamatan Tuhan Allah yang diimplementasikan dalam kasih Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Dapat dikatakan, tidak ada keselamatan tanpa menghadirkan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Seluruh ajaran, karya, dan kesediaannya untuk menderita sampai mati di kayu salib merupakan ungkapan ketaatan total dari Yesus Kristus untuk memberlakukan kehendak Allah.
ungkapan dari ketaatan dan penyerahan diri tersebut didemonstrasikan oleh Yesus sebagai bagian dari kesadaran diri untuk mengikut sertakan dirinya dalam karya penyelamatan Tuhan bagi dunia. Nah, Jumat Agung 29 Maret 2024 kembali kita diingatkan bahwa karya keselamatan telah selesai dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Hutang dosa manusia dengan kwitansi menggunakan tinta darahnya Tuhan telah tuliskan. Telah dibayar penuh. The debt has been repaid. Tak ada sisa hutang dosa. Kini kebebasan. Hutang itu harus kita implementasikan dengan penuntasan amanat agung Kristus. Menilik arti Jumat Agung yang adalah rangkaian perayaan Paskah merupakan hari kemenangan atas kesengsaraan dalam mana Yesus bangkit dari kematian, puncak kemenangan iman yang agung bagi umat Kristen. Hari Raya Paskah merupakan peringatan hari kebangkitan Yesus dari kematian. Paskah juga menjadi puncak dari karya keselamatan Tuhan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus untuk dunia. Jumat Agung menjadi rangkaian perjalanan kemenangan. Firman-Mu mengatakan, sebab kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Dari Yesus Kristus yang dengan kerelaannya menanggung segala sengsara dan penderitaan umat manusia dengan mati di kayu salib dan menjadi korban pendamaian manusia dengan Allah. Telah selesai, telah dibayar lunas. Ini menjadi harga penebusan yang Yesus telah lunas membayarnya. Dengan adanya peristiwa Jumat Agung, salib Kalvari menjadi puncak penebusan Yesus Kristus sehingga kita keluar dari perhambaan iblis, dosa dan maut. Puncak penderitaan salib Matius 27 ayat 45-54. Seluruh alam semesta ikut merasakan hari puncak penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Sejak pukul 12 hingga pukul 3 sore, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka, banyak orang kudus meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Bahkan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Dan mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Puncak penderitaan Yesus di kayu salib sangat dramatis. Kita sebagai orang percaya memperoleh kemenangan iman dari apa yang Yesus lakukan ini. Semoga kasih Kristus melalui Jumat Agung ini menandai rangkaian Paskah kebangkitan Yesus Kristus, dan peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami bersyukur atas anugerah-Mu di hari Jumat Agung ini. 2000 tahun lalu Engkau telah selesai tetelestai membayar hutang dosa kami sebagai tanda pembebasan atas maut, sebagai rangkaian Paskah, sehingga dengan demikian jaminan kebangkitan bagi orang yang percaya semakin nyata, memberi pengharapan bagi kebangkitan semua orang percaya, dan jaminan kemenangan atas kesengsaraan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib. Bahwa kasih-Mu mengalahkan dunia kematian dan maut, dan di dalam karya Kristus, karenanya kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.